Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Sri Widya Lestari dengan NIM 21156130110 dari kelas 3E Diploma 3 Akuntansi. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Bali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dinengah Lasmini, SST AK MSI. Adapun topik yang akan saya bahas pada video kali ini terkait bagan alir dokumen, melukiskan prosedur permintaan pembelian. Secara umum, fungsi bagian pembelian adalah bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, mengeluarkan order pembelian kepada pengadaan barang dan pemasok yang dipilih. Terdapat dua bagian yang terlibat di dalam prosedur permintaan pembelian, yakni yang pertama adalah bagian gudang, di mana bagian gudang bertanggung jawab atas persediaan barang dan penyimpanan barang di gudang. Kemudian yang kedua, bagian pembelian. Bagian pembelian di sini bertanggung jawab atas pesanan atau order serta pembelian bahan ataupun barang. Selanjutnya, penjelasan alur bagan bagian gudang. Prosedur permintaan pembelian dimulai dari bagian gudang yang akan membuat atau mengisi surat permintaan pembelian atau SPP. Jadi, surat permintaan pembelian ini dilakukan pada saat reorder point atau titik pemesanan kembali. Artinya, perusahaan itu harus melakukan pemesanan kembali jikalau persediaan di suatu perusahaan atau gudang sudah semakin menipis atau habis. Maka, bagian gudang akan mengajukan permintaan pembelian dengan membuat surat permintaan pembelian atau SPP sebanyak 2 dokumen atau rangkap 2. Selanjutnya, bagian gudang akan meminta tanda tangan otorisasi atas surat permintaan pembelian atau SPP yang telah dibuat. Surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi tadi, di dokumen pertama akan diserahkan ke bagian pembelian. Sedangkan surat permintaan pembelian dokumen yang kedua nantinya akan disimpan secara permanen oleh bagian gudang ketika bagian pembelian sudah melakukan pemesanan pembelian atas barang yang diminta oleh bagian gudang. Penjelasan alur bagan bagian pembelian, di mana bagian pembelian akan menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Sebelum melakukan pemesanan pembelian kepada pemasok, terlebih dahulu membuat surat permintaan penawaran harga. Jadi tujuan dibuatnya surat permintaan penawaran harga agar pemasok memberikan penawaran harga atas barang yang diminta oleh perusahaan. Atas surat permintaan penawaran yang sudah dikirimkan oleh bagian pembelian kepada para pemasok, maka bagian pembelian nantinya akan menerima surat penawaran diterima dari pemasok. Nah, dalam hal ini, di dalam surat penawaran harga sudah ada daftar harga yang diberikan oleh pemasok. Jadi ketika perusahaan sudah menerima surat penawaran harga dari pemasok, maka bagian pembelian akan membuat perbandingan harga dan pemilihan pemasok. Dokumen yang dihasilkan yaitu perbandingan harga dan pemilihan pemasok. Kemudian bagian pembelian akan membuat surat order pembelian sebanyak 2 rangkap. Selanjutnya akan dilakukan pengiriman dan pengarsipan atas dokumen yang telah dibuat. Di mana dokumen yang pertama akan dikirimkan kepada pemasok, dokumen yang kedua akan disimpan secara permanen oleh bagian pembelian berdasarkan nomor kode barang. Kemudian surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan perbandingan harga akan disimpan secara sementara berdasarkan nomor kode barang. Setelah surat order pembelian itu dikirimkan kepada pemasok, maka pemasok akan mengirimkan barang
yang dipesankan oleh bagian pembelian kepada perusahaan. Baik, sekian penjelasan yang telah saya sampaikan terkait bagan alir dokumen, melukiskan prosedur permintaan pembelian. Dengan harapan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian penjelasan tadi terdapat kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.